Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Imam Al-Hafidh Abu Al-Fida Imamuddin Ismail bin Umar Kasir Da'u bin Kasir Al-Quraisy Al-Dimashqi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi tak jelas ada beberapa ayat yang salah, beberapa huruf. Nah, itu kita ulangi dulu. Dibuka ayat 79. Kita baca satu ayat ini dulu. Ada 5 ayat beberapa yang salah. Dibaca 79. Tadi keliru wain, dibaca ain. Wasba kebaca asba. Nah, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. 89. Summa atba'a sababa. Tadi mungkin grogi, keliru ke yang lain. Nah, ini dibiasakan ya. Latihan. Kalau udah sering baca, insya Allah nggak salah-salah. Sekarang ke ayat 97. Famasta'u, sering kebaca famastata'u. Nah, kita baca ayat 97. Famasta'u ayyalharuhu wa mastata'u lahu naqba. Sekarang ke 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sebenarnya ada banyak yang lain, cuman kita lanjut ke tafsirnya. Kita buka ayat 60, lanjutan dari yang kemarin. Wa iz, dan ketika, baca dulu ya. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'al bahraini au amdiya huquba. Wa iz, dan apabila qala, berkata Musa, Nabi Musa, li fatahu, kepada pelayannya, la tidak abrahu, aku berhenti, hatta, sampai, ablughah, aku mencapai, majma'ah, pertemuan, al-bahrain, 2 laut. Ini ayat 60. Ketemu ya, 60. Ketemu. Bahraini, 2 laut, atau amdiyah, aku berjalan, hukuba, bertahun-tahun. Ingat ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai pertemuan 2 laut. 2 ya, enggak 1, 2. Atau sampai bertahun-tahun. Ini ada ceritanya. Dulu Nabi Musa itu sempat ceramah. Ceramahnya sangat detail, jelas. Kemudian ada yang nanya, wahai Nabi, siapa orang yang paling pintar sak dunya? Nabi Musa langsung, ya saya, apa maneng?
Nah, Allah tersinggung kan, kok nggak nyebut nama Allah ya? Ini Nabi Musa kok nggak malah nyebut dirinya sendiri. Orang yang nanya tadi, oh ngoten nggih, ya wes. Di riwayat lain ada yang bilang kalau dia itu Nabi Khidir yang nanya ini, tapi dia menang aja, menang aja. Mana Allah negur Nabi Musa, ono kawulaku sing lebih pinter karo kowe. Nah, sapa? Nabi Khidir. Ada yang bilang Nabi Khidir ini adalah panggilan saja, nama aslinya bukan dia. Ada yang bilang Nabi Khidir ini wali. Banyak keterangan yang beda-beda emang. Terus bagaimana cara saya menemukannya? Nah, maka muncul ayat ini. Allah menjelaskan tentang Nabi Musa, salah satunya adalah melalui ayat ini. Siapa yang bantu ini? Dengan bantu khodamnya. Khodamnya Yusha ibnu Nun. Ya, Yusha ibnu Nun. Yusha bin Nun. Jadi kasarannya Nabi Musa itu penasaran, siapa sih wong sing lebih pinter daripada saya? Nah, penasaran. Sajanya oleh orang pinter, gak oleh ngomong pinter. Nanti ditegur sama Allah dengan sing aneh-aneh lagi. La abrahu, aku gak akan terus berjalan. Jadi hadamnya itu muridnya itu diajak jalan-jalan. Ayo ikut aku jalan-jalan. Pokoknya sampai kapan? Bertahun-tahun atau sampai ketemu dua laut. Itu Allah yang cerita sudah seperti itu. Maka saya tidak boleh berhenti sampai ada dua laut tadi. Hatta ablugha majma'al bahrain, dua laut. Nah, jadi Qatadah ini Qatadah mengatakan kedua laut itu laut Persia. Berada di timur laut, di sebelah timurnya laut Persia dan laut Romawi ya, antara dua itu. Kemudian kalau Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi, yang dimaksud dengan bertemunya dua lautan itu berada di Tanjah, ujung Maghribi atau Maroko. Jauh nggak dari sini? Ada yang sudah pernah ke Maroko? Belum. Saya juga belum. Ustaz yang pernah ya Palestina pernah, Mesir pernah, Maroko ini belum. Ya kapan-kapan kalau ada rezeki jalan-jalan ke sana. Amin ya. Tak ajak kabeh, sak sate kabeh nih. Kalau ada uangnya. Ono mana? Kalau nggak dipakai yang lain, wah, dawa. Au amdiyah hukuba atau bertahun-tahun. Kalau untuk Ibnu Jarir, al-hukuba itu maksudnya kalau mengikut dialek Bani Qais itu 1 tahun aja, jadi bukan bertahun-tahun, 1 tahun aja. Kemudian tapi dari Ibnu Jarir juga, Ibnu Jarir versi Abdullah ibnu Amr, al-hukuba itu 20 tahun. Sampai tak ajak Ustaz jalan-jalan 20 tahun, gak mendek-mendek gelem ora. Buatan kayak. Ini saking taatnya pengikutnya, gelem ae. Kalau Mujahid bilang al-hukub itu 70 musim gugur atau 70 tahun. Wah, jalan-jalan 70 tahun. Ya memang gimana lagi, Nabi zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang, ada yang berapa tahun, ratusan tahun ya. Makanya Nabi Muhammad sempat iri dengan nabi-nabi yang umurnya 100 tahun, 1000 tahun. Bagaimana saya bisa menandingi umur-umur nabi-nabi yang beribadah 200 tahun itu sampai 1000 tahun barang? Dijawab sama Allah, ada malam Lailatul Qadar. Kalau sampai beribadah di situ sama dengan 1000 bulan. Enak mana? 1000 bulan cukup beribadah semalam dapat 1000 bulan atau 85 tahun, atau ngikut sama dengan nabi terdahulu hamba harus beribadah ratusan tahun agar bisa menyamai Lailatul Qadar. Ya, enak yang Lailatul Qadar ya. Makanya sampai tahajud ya harus tahajud, waktunya tahajud ya tahajud. Jadi untung ya kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Oke, kita lanjutkan ke ayat 61. Falamma, kita baca dulu ya. Falamma
falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma, maka ketika balagha, keduanya sampai. Balagha itu sampai. Kalau tabligh menyampaikan. Majma'ah, pertemuan, bainahuma, di antara keduanya. Kedua apa yang dimaksud? Kedua laut. Benar. Nasiyah, keduanya lupa. Hutahuma, ikan keduanya. Fattahodah, lalu dia itu ikan. Ittahodah, mengambil, sabilahu, jalannya, di dalam al-bahri, laut, saroba, lompat. Kalau saroba lompat, kalau syaroba apa? Ngombe, beda ya. Sin sama shin beda. Maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut itu, mereka itu lupa kalau sudah sampai di laut itu. Jadi sempat diceritakan, Musa, lek sampean iwakmu ilang, berarti pertemuan dua laut itu ya wis dek kono kuwi. Ikan ini sampai sekarang masih ada. Tahu nama ikannya? Bukan. Ikan ini sudah jadi ikan kering, sudah dimakan separuh sama Nabi Musa berdua itu. Dengan kekuasaan Allah, ikan yang separuh ini hidup lagi, menculut itu? Lompat ke laut lagi, kemudian di tengah-tengah es itu dia ngebor es, jadi ada bekasnya, ada jejaknya, bahwa dia itu benar-benar lompat di situ. Sekarang ditemukan namanya flatfish. Flatfish itu, nah karena kan udah dimakan separuh kan, ikannya kan udah dimakan separuh, otomatis kan tinggal separuh ikannya. Jadi flatfish ini unik, separuh badannya ada daging, separuh badan tidak ada daging. Sampai sekarang masih ada. Saya ini ada saya fotonya. Kalau ada LCD-nya tak tunjukkan di sini. Karena nggak ada LCD-nya. Ya, nanti saya mencari ya. Kapan-kapan sama ke Maroko nyari flatfish. Cek adone YouTube, ya wes YouTube selesai. Itu banyak kalau kalian cari di Google atau apa, flatfish atau ikan separuh. Ini peninggalannya itu. Jadi tanda kalau dia sudah sampai di tempatnya Nabi Khidir itu ikannya hilang. Nih, kita lanjutkan ya. Ikan ini ditaruh di tempatnya namanya apa nama tempatnya itu ya? Kayak karung goni yang dijadikan tempat ikan, satu karung goni dijadikan tempat ikan. Ikannya satu itu toh, satu hilang, kemudian dia jalan-jalan agak jauh baru ingat. Muridnya kan yang pegang ikannya. Falamma balagha, mereka berangkat hingga tempatnya dua laut, tapi dia lupa, antara lupa dan ketiduran ya. Kalau di tafsirnya, saya bacakan tafsirnya, keduanya berangkat hingga sampai di tempat bertemunya dua laut. Di tempat itu terdapat mata air yang disebut Ainul Hayat, mata air kehidupan. Di tempat itu dua orang ini ketiduran. Habis ketiduran, ikannya itu terkena percikan mata air, kemudian ikan bergerak hidup lagi dalam kantong Yusha bin Nun. Lalu ikan melompat dari kantong itu dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Yusha bangun, tapi nggak sadar dompetnya kosong, bukan dompet ya agak besar. Ikan itu menempuh jalannya di dalam laut. Sedangkan air di lautnya itu tidak bersatu lagi, melainkan berbentuk terowongan. Karena itu disebutkan fattakhadha sabilahu fil bahri syaraba. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut, membentuk lubang. Ini membentuk jalan yang
dilaluinya seperti terowongan dalam bawah tanah. Mungkin saking cepatnya sampai ada bekasnya, atau waktu itu ada, ya nggak tahu ya. Menurut Ibnu Jurayj, jalan yang dilalui oleh ikan itu seakan-akan membatu, keras dan tidak menutup, sebagaimana lazimnya benda cair. Jadi langsung cepat, wush, langsung beku. Nah, jadi ada bekasnya. Itu cara Allah membuat jejaknya ikan. Versi Al-Aufi, ikan itu tidak menyentuh laut, tapi melainkan airnya menjadi kering hingga seperti batu bentuknya, bukan benda cair lagi. Ini versinya beda-beda. Kalau dari Muhammad Ibnu Ishaq, ini dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Ubay Ibnu Ka'ab. Rasulullah ketika menceritakan kisah ini, air laut yang telah dilalui ikan itu sejak manusia ada tidak pernah terbuka selain dari bekas yang dilalui oleh ikan itu. Air laut bekas itu terbuka seperti celah, sehingga Nabi Musa ke tempat itu melihat bekasnya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, itulah tempat yang dia cari. Versi lain dari Qatadah, ikan itu melompat ke laut, kemudian mengambil jalannya ke dalam laut. Bekasnya hilang dan membeku menjadi terowongan. Jadi ada terowongannya. Oke, kita lanjutkan ke ayat 62. Ayat 62. Falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Falamma, maka ketika jawaza dua orang itu melewati, qala, dia berkata li fatahu kepada pelayannya, atina, bawalah kepada kita, wada'ana, sarapan kita, laqad laqina, laqad, sungguh, ini dalam taukid ya, laqina, kita telah menemui, min safarina, min dari safarina, perjalanan kita, hadza, ini, nasoba, capek. Jadi atina itu bisa berarti bawakan kepada kita. Kalau di Arab, Ustaz bisa bilang atini kiswatani. Kalau minta belanja di Arab sampai minta kerseknya kurang, sampai bilang atini kiswatani, beri saya 2 kresek. Jadi kalau belanja kurma kurang banyak gitu, sampai pakai cara itu boleh. Bukan atini fid dunya hasanah, bukan. Beda itu kalau minta kebaikan dunia akhirat. Jadi kalau minta kresek tambahan, atini kiswatani. Nah, orang ini karena sudah lapar, Nabi Musa itu sudah lapar, ngomong kepada hadamnya, ambilkan ikannya, saya lapar. Nah, setelah saya baca lagi tafsirnya, falamma jawaza, maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, yaitu setelah keduanya mengajukan perjalanan yang cukup jauh, mereka lupa dengan ikannya. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kelalaian ini dinisbatkan kepada keduanya, yang lupa 2 orang tadi. Sekalipun yang bawa ikan itu siapa? Pembantunya tadi. Yukhriju minhuma lu'lu'am wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Ini disambut ke arah ini. Ini kok nyambung dengan ayat ini ya? Di hasilnya itu nyambung dengan ayat ini. Pengertiannya sama dengan di surah Ar-Rahman ayat 22. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Menurut salah satu di antara 2 pendapat mengenai takwilnya mengatakan mutiara dan marjan itu hanya keluar dari salah satu di antara 2 lautan, yaitu yang lautannya asin. Soalnya ini soalnya bahas 2 lautan tadi. 2 lautan ini juga dibahas di Ar-Rahman ayat 22.
Setelah berjalan cukup jauh, mereka lupa akan ikannya. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nasoban artinya capek. Musa bilang begitu karena sudah berjalan cukup jauh dari tempat dia lupa dengan ikannya. Kemudian ayat 63, Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa syaiton an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala dia berkata, ara'aita, tahukah kamu, id ketika awaina kita berlindung ila sakhrah kepada batu itu, fa inni sesungguhnya aku nasitu lupa al hud ikan itu, wa ma dan tidak ada ansanihu melupakan keduanya illa syaiton kecuali setan, an azkurah untuk mengingatnya, mengingat ikan tadi, wattakhadha dan dia mengambil sabilahu jalannya fil bahri ajaba, fi dalam al bahri laut ajaba yang aneh. Nah, muridnya ini pembantunya tadi bilang, tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan. Wah, ini setannya dijadikan tersangka utama. Wah, gara-gara setan aku lali. Curang dia. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh, benar-benar aneh. Qatadah mengatakan bahwa bacaan an azkurahu adalah menurut qiraat Ibnu Mas'ud. An azkurahu. Lanjut ke ayat 164. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihim qasasan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu ada lam alif, berarti bukan waqaf ya, nggak boleh kita berhenti di situ, berarti lanjut. Berarti 64, 65 ini harus selesai, karena berhubungan dengan maknanya. Oh ya, sekarang libur ya, berarti agak lama dikit aman. Qala Musa berkata, zalika iku. Ma kunna apa yang kunna adalah nabgi, apa yang kita cari. Fartadda lalu keduanya kembali ala atas asarihima bekas keduanya kososo dengan mengikuti jejak. Sudah jalan agak jauh, dia menelusuri balik ke tempat asalnya, menelusuri jejak-jejaknya yang awal. Iku bener iku. Wis dek kono tempate. Petunjuknya itu kalau ikannya hilang, maka dia akan menemui Nabi Khidir di situ. Nah, itu petunjuknya. Ayo kita balik. Balik wes. Bangun lagi balik. Kemudian ayat 65. Fawajada lalu keduanya mendapati abadan seorang hamba min dari sebagian ibadina hamba kami atainahu kami telah memberinya rahmatan rahmat min indina di sisi kami wa alamnahu dan kami telah mengajarkan min ladunna dari sisi kami ilman atau ilmu. Nah, ini yang dimaksud Nabi Khidir ini ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, orang ini yang ditemukan ini adalah Nabi Khidir. Dia adalah Khidir menurut apa yang ditujukan oleh hadis-hadis sahih. Imam Bukhari mengatakan ini dari Al-Humaydi cerita dari Sufyan dari Amr ibnu Dinar, beliau dari Sa'id ibnu Jubair, beliau dari Ibnu Abbas dari Nauf al-Bakali. Yang menduga Musa teman Khidir bukan Musa teman kaum Bani Israel. Betul tak? Ibnu Abbas menjawab, dustalah dia si Musa Allah telah menceritakan kepada kami Ubay bahwa telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Musa berdiri berkhutbah di hadapan para kaum Bani Israel. Nah, ini hadisnya ini, biar tahu.
Lalu ia bertanya kepada mereka, siapa orang yang paling alim, yang paling berilmu? Kemudian Musa berkata, akulah orang yang paling alim. Kemudian Allah menegur karena ia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Wahyunya, sesungguhnya aku punya seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Dia lebih alim daripada kamu. Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana caranya agar saya dapat bersua dengannya? Piye carane? Kemudian Allah berfirman, bawalah besertamu itu ikan, lalu masukkan ikan itu ke dalam kembu atau wadah ikan. Jika kamu kehilangan ikan itu, maka dia berada di tempat tersebut. Musa membawa ikan lalu memasukkan ke dalam kembu. Kemudian dia berangkat dengan ditemani oleh Yusha ibn Nun, muridnya. Ya. Ketika keduanya sampai di sebuah batu besar, keduanya tidur, istirahat lalu tidur. Ikan yang berada di dalam lembu itu bergerak hidup, lalu keluar dari dalam kembu dan melompat ke laut. Ikannya mengambil jalannya di laut dengan membentuk terowongan. Bagus terowongan. Allah menahan aliran terhadap ikan itu sehingga jalan yang dilalui seperti hilang. Wush. Ketika Musa terbangun, muridnya lupa memberitahukan kepadanya tentang ikan yang mereka bawa itu. Bahkan keduanya lanjut berjalan lagi, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. 2 hari perjalanannya. Besoknya Musa bertanya kepada muridnya, bawakan ke saya makanannya, ikannya itu loh. Kita sudah capek ini. Musa masih belum merasa letih, melainkan setelah melalui tempat yang diperintahkan oleh Allah agar dia berhenti padanya. Muridnya berkata, seperti yang di Al-Kahfinya ini, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku kecuali setan. Jadi saya lali, anak dalile, oh setan nih. Bekas jalan yang dilalui itu membentuk liang sehingga membuat Musa dan muridnya merasa aneh. Nah, ini tempat yang kita cari. Kemudian keduanya kembali mengikuti jejak mereka yang semula maksudnya. Keduanya kembali menelusuri jalan semula sehingga sampai di batu besar tempat mereka menelusuri jalan itu. Naik apa? Mobil? Jalan kaki. Dulu nggak ada Alphard ya, nggak ada. Sepeda ontel ya belum. Tiba-tiba Nabi Musa bertemu dengan seorang laki-laki berpakaian lengkap. Musa mengucapkan salam. Lelaki itu yang dihidir menjawab, di manakah ada salam di bumi ini? Musa menjawab, sayalah Musa. Nabi Khidirnya nanya, Musa Bani Israel? Ya. Nabi Musa nanya lagi, saya datang kepada sampean ini untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Kemudian dijelaskan di sini kalau di Al-Kahfi 67, sampean gak akan sanggup sabar. Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak tahu. Dan kamu punya ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan saya tidak tahu. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati saya orang yang sabar, dan saya tidak akan menentang sesuatu pun. Pokoknya percaya sampean aman-aman. Merayu. Jadi Nabi Musa itu merayu Nabi Khidir apa caranya agar dia percaya. Kemudian keduanya jalan di tepi pantai dan bertemu dengan perahu. Kemudian keduanya meminta kepada para pemilik perahu itu agar mereka berdua dibolehkan naik perahu itu. Kemudian para pemilik perahu telah mengenal Nabi Khidir. Ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali, wallahu a'lam ya.
Maka mereka mengangkut keduanya tanpa bayar ketika keduanya telah berada di dalam perahu. Tiba-tiba Nabi Musa terkejut karena Khidir memecahkan sebuah papan perahu itu dengan kapak. Dia kapak langsung dipukulkan kepada perahunya. Kroso ya. Mereka pakai kapak, gak pakai tangan. Kalau tangan gak pecah, kalau kapak pecah. Kemudian setelah itu apa? Itu yang pertama, menganu perahu. Yang kedua, membunuh seorang anak. Oke, tak tahu sekarang ini. Musa berkata kepada Nabi Khidirnya tadi, mereka telah mengangkut kita tanpa bayar, gratisan nih loh. Ya apa sih kok malah dingunukno? Kenapa kamu dengan sengaja merusak perahu dengan melubanginya agar para penumpang perahu ini tenggelam? Sama kayak gak bener. Ya, cara kasaran yang ngono. Nabi Khidir berkata, kandhane sama nih gak akan percaya, gak akan sabar karo aku. Wes tolong, mulai yo. Kasarane ngono. Nabi Musa, ojo ngono kok. Jangan seperti itu. Iku wis angel. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, pada yang pertama kali ini Nabi Musa lupa. Kemudian ada seekor burung pipit hinggap di sisi perahu itu, lalu minum air laut itu dengan paruhnya sekali atau 2 kali patukan. Maka Khidir berkata kepada Nabi Musa, ilmuku dan ilmumu gak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah, melainkan seperti kurangnya air laut ini oleh apa yang diminum burung pipit itu. Tahu burung pipit? Burung pipit minum di laut, seret ambil 1 tetes 2 tetes. Nah, ilmunya Nabi Musa dan Nabi Khidir yang diminum itu, ilmunya Allah seluas laut. Banyak mana? Banyak lautnya, banyak ilmu Allahnya. Kemudian setelah itu ngapain? Nabi Khidir berjalan di pantai, kemudian tiba-tiba melihat seorang anak yang bermain-main dengan sejumlah anak-anak lainnya. Khidir serta-merta megang kepala anak itu dan mencabut kepalanya dengan tangannya hingga anak itu mati. Musa berkata kepada dia, lah mau dibantai ini bro? Enggak ngono ya. Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sampai gak bener nih. Kemudian Nabi Khidir, bener kan? Gak sabar kan? Kalau dilihat dari sisi hukum, mulia mana, tinggi mana kastanya, tingkatannya Nabi Musa dan Nabi Khidir ini? Nabi siapa? Bagus mana? Tergantung dilihat dari sisinya. Kalau dari sisi makrifat, tinggi Nabi Khidir. Kalau dari segi syariat, lebih tinggi Nabi Musa. Ya, habis ini kita apa? Salah 2? Libur, ya wis libur. Ya wis. Pasal sekali dulu. Tanggung ya. Kita selesai sampai jam 12 malam. Enggak bercanda. Kemudian Nabi Musa berjalan, jika aku bertanya kepadamu tentang suatu sesudah ini, maka wes tinggalkan saya. Kemudian berjalan. Kemudian sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tapi penduduk itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menjumpai di dalam itu dinding yang hampir roboh. Ini ayat 77 nih sampai ini. Maksudnya dinding rumah itu miring. Nah, Khidir mengisahkan dengan tangannya untuk memperbaiki, menegakkan dinding rumah itu.
Kemudian Nabi Musa itu ngrutu gremeng. Kene njaluk mangan gak dikei, malah disuruh benakno omah. Omahe sapa? Iki gak penting banget. Kan lapar ya, sama lapar disuruh pas lapar-lapare njaluk mangan malah disuruh bangun omah. Yo gak karu-karuan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Nek sampean gelem, sampean jaluk upah. Jaluk dibayar lah, kerja gak dibayar." Kemudian Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara saya dan kamu. Kala akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan itu yang kamu tidak sabar terhadapnya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya Nabi Musa itu bersabar, Allah pasti akan menceritakan kisah keduanya kepada kita dalam bentuk yang lain. Nah, Sa'id juga, Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa Ibnu Abbas membaca ayat berikut dengan bacaan yang artinya seperti ini. Karena di hadapan mereka ada seorang yang raja yang merampas setiap kapal yang bagus-bagus. Kalau yang jelek gak mau. Anak-anak muda itu adalah orang kafir, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Dipateni dhisik ya. Ini ada masih lanjutannya di tafsir 65. Sufyan mengatakan dalam hadis ini, bagian bawah batu besar itu terhadap mata air yang disebut mata air kehidupan. Nah, tidak ada sesuatu pun yang terkena airnya melainkan dapat hidup kembali. Maka ikan yang mereka bawa itu terkena percikan air itu sehingga ikannya hidup lagi, meloncat dari wadahnya dan menceburkan dirinya ke laut. Ini masih panjang ceritanya, kita lanjutkan ayat 65 ini di pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.